UMKM itu yang harus ditreatment. Nah, kemudian dari sisi perilaku konsumen, artinya dari demand side, itu tentulah kita lihat dari produk-produknya. Ya. Jadi kita ada 7 sebenarnya kalau dari sisi mikronya. Kalau dari sisi mikronya, halo? Ya, lanjut. Ya, kalau dari jadi kita lihat perilaku konsumen dahulu. Saat ini ada faktor pemicu pertama ditimbulkan oleh inovasi teknologi akibat revolusi industri, terutama penggunaan IoT, big data, blockchain, autonomous machine learning. Kemudian ada pergeseran pendapatan konsumen dari golongan menengah, kemudian perubahan perilaku milenial sendiri itu berpengaruh. Nah, faktor pemicu kedua adalah COVID-19. Nah, kita melihat data dari Kementerian Koperasi UMKM itu ada sekitar 3,79 juta usaha mikro yang sudah memanfaatkan platform online, artinya baru 8% atau 8-10%. Sisanya 90% itu belum memanfaatkan. Nah, apa yang harus kita lakukan dari sisi mikronya? Satu, kuncinya benahi dan inovasi produk itu sendiri. Kemudian sesuaikan harga agar bisa bersaing. Kemudian gunakan media promosi murah. Kemudian adaptif terhadap platform marketplace digital. Kemudian latih pengetahuan skill dan karakter. Ya. Kemudian benahi kinerja proses dan organisasi. Kemudian optimalkan mesin produksi. Nah, begitu Pak Yan. Oh, gitu. Jadi itu dari sisi mikronya kalau dari sisi produsennya, perilaku produsen. Nah, dengan adanya banyaknya program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, apakah itu match nggak, Pak? Apa yang konsep secara mikro Bapak paparkan itu dengan pemulihan ekonomi nasional? Salah satu contohnya adalah menyediakan anggaran 3,3 triliun untuk UMKM gitu, Pak. Ya, kalau nggak salah 30 triliun itu cukup banyak. Sebenarnya kalau dari sisi strategi itu bisa dikaitkan dari sisi capital, artinya dari sisi modal. Nah, jadi masalah apakah data yang terkait dengan capital itu bisa menumbuhkan, artinya apakah itu pemberian modal itu untuk UMKM itu benar-benar sampai atau benar-benar tepat sasaran, tepat ke pelaku UMKM. Nah, karena di sini banyak sekali kelemahan dari produk UMKM itu, terutama yang terkait dengan marketplace digitalnya, adaptif terhadap platform marketplace digital. Kalau resume itu, kalau masuk nggak, notifikasi deh. Nah, kalau lanjut Pak. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa poin yang dari ketujuh strategi itu, ini terutama dari UMKM sendiri, kemudian dari pemerintah itu harus ada semacam mentoring terhadap inovasi produk. Dia harus benahi, karena segmentasi UMKM itu, lapak-lapak itu kan berubah karena pandemi corona ini. Nah, itu dia harus beradaptasi. Kalau sekarang misalnya usahanya berorientasi kepada offline saja. Lalu apa yang harus dilakukan? Itu melakukan inovasinya, misalnya dari sisi packagingnya, kemudian treatment, misalnya salah satu usaha, usaha itu katakanlah skala rumahan, katakanlah ikan segar, itu bisa dilakukan dengan melakukan frozen, kasih bumbu, karena itu jauh lebih luas jangkauannya. Kemudian sesuaikan harga agar bisa bersaing. Ini baik, lomba ngocek telur. Iya, tapi harus sempurna. Sebentar Pak ya. Itu jangan salah, itu karena salah untuk
tolong itu Nah, iya, nggak boleh dijual oleh tolong teman-teman rekan media untuk sementara itu speakernya di off kan dulu. Kalau paling sekilo, dapus. Siko. Ya siko. Halo. Jadi dia tinggal bacakan ini kan pelan-pelan dia. Pak Diri dari Smart FM, tolong di audionya di mute dulu Pak Diri, tolong dari. Ya, oke Pak, lanjut Pak Iqbal. Ya, baik. Kemudian UMKM atau pemerintah itu harus menyesuaikan harga agar bisa bersaing. Ketika UMKM masuk ke platform marketplace digital, dia juga harus sanggup bersaing dengan seller-seller lain di luar wilayah dia, termasuk juga reseller yang juga ikut bermain. Sehingga harga lebih rendah Rp1 untuk penjualan online itu secara psikologis menjadi penting dari sisi pricingnya. Tetapi UMKM tetap memperhitungkan harga pokok penjualan produk dan jasa yang ditawarkan. Mengapa bisa begitu? Karena selisih harga itu tidak akan terjadi jika marketplace offline-nya pelanggan akan malas untuk pindah ke lapak lain. Tetapi dengan marketplace online itu jauh lebih sebenarnya. Ini bisa. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan media promosi murah dan unik. Nah, kita bisa menggunakannya lewat online atau daring, misalnya dari YouTube, Facebook, Instagram, Google Ads, mesin pencari Google, search engine optimizing, ataupun TikTok yang sekarang sangat murah. Apa salahnya sih TikTok itu dipromo dengan produk UMKM? Mungkin belum terpikir sampai sekarang. Nah, keempat adalah adaptif terhadap platform marketplace digital. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang ini kita bertemu dengan 70% warga milenial yang hyperconnected, itu berusia 13 sampai 15 tahun. Kemudian ada yang arsitek itu berusia 16 sampai 19 tahun. Kemudian explorer, segmen ini berusia 20 sampai 24 tahun. Inilah yang mempengaruhi teknologi, bukan dari sekedar tetap terhubung ke nasabah. Nah, sekarang yang mau beli itu adalah segmen di atas umur di atas segmen milenial. Kita tahu generasi X dan baby boomer, itulah generasi ciu pek tong kalau kita bilang generasi bocah tua nakal, harusnya ke masjid tapi masih di internet. Nah, generasi ini memang secara internet base tidak akan banyak jumlahnya, hanya sekitar 25%. Tetapi uangnya cukup banyak untuk melakukan transaksi. Nah, ini juga harus digarap. Nah, sebagian besar generasi X dan baby boomer ini beralih kemana? Mereka ini beralih ke media yang paling populer sekarang ini ada di Facebook. Mereka di Facebook. Karena mereka bilang mereka malu dengan cucu. Karena dianggap generasi ciu pek tong tadi atau generasi bocah tua nakal. Nah, tapi ini potensi, artinya UMKM harus bisa memanfaatkan dari sisi segmentasi milenial dan segmentasi baby boomer. Apakah ada sisi negatifnya? Ya, tentu. Nah, kita melihat tadi misalnya anggaran itu sekitar 30,5 triliun kalau nggak salah, itu menurut Erick Thohir. Nah, jika 90% UMKM yang omset penjualan di masa pandemi ini berkurang 50-80% saja, tentulah itu membebani perekonomian. Makanya kunci dari 7 kunci tadi harus dikaitkan, terutama yang terkait dengan platform digital itu. Nah, misalnya semua platform transaksi digital berbasis kodifikasi transaksi seperti NFC, QR, itu kan murah, tapi memang adaptif terhadap teknologi. Sebagian generasi kolonial dan baby boomer itu tidak bisa masuk, kecuali generasi milenial. Nah, kemudian yang terakhir kelima adalah latih pengetahuan. Ya, gimana Pak? Pak Iqbal, materi ini ada ya dalam bentuk ada. Baik Pak. Ini ya, sudah di-share ke WA. Oh, Bapak share nanti. Nanti saya ini untuk rekan-rekan mungkin saya sampaikan saja karena ini keterbatasan waktu Pak kita. Oke, ya, silakan. Nanti kita ada tanya jawab lagi. Mungkin boleh. Jawab Pak Iqbal ya. Baik. Oke, siap. Rekan-rekan, secara garis besar tadi Pak Iqbal mengatakan bahwa dengan dari 3,7 juta usaha mikro itu
yang sudah memaparkan platform online dalam memasarkan produknya. Itu bagi pelaku UMKM, kemudian hanya 8% dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia itu yakni sekitar 5,9. Kemudian Pak Iqbal juga adanya pergeseran perilaku konsumen dan apa yang harus dilakukan yaitu benahi dan inovasi produk, kemudian sesuaikan harga agar bisa bersaing, gunakan media promosi murah dan unik, adaptif terhadap platform market digital, kemudian latih pengetahuan skill dan karakter umum. Kira-kira begitu apa yang dikatakan Pak Iqbal. Baik. Iya, iya. Sementara kita cut dulu Pak ya, nanti kita kesempatan dulu Pak Sumarjono selanjutnya, nanti kita ada tanya jawab. Pak Sumarjono? Ya Pak Sumarjono? Pak Sumarjono sudah ada? Siap Pak. Nah ini sekarang giliran Pak Sumarjono ini untuk berbicara. Ya, Pak Sumarjono. Saya ada materinya, atau bisa open screen sharingnya biar saya buka dari sini, bisa share screen. Bapak mau share screen? Iya, supaya sedikit ada berapa lembar aja, 4-5 lembar aja biar. Boleh silakan. Ini di sini masih disable dia, mungkin, atau Bang Yan yang share dari situ bisa juga. Oh gitu. Atau gini aja Pak, bisa saja Bapak bacakan saja apa yang Bapak sharekan itu, disampaikan saja. Atau oke, di open aja kalau gitu. Di sini saya muncul dari host nggak kasih izin saya untuk share screen. Mungkin Bapak bisa buka? Bisa? Sebentar. Itu saya sudah buka Pak, ke Pak itu boleh itu partisipan untuk melakukan share. Saya Oke, buka. saya coba Pak. Iya. Oke, ini sudah, sebentar ini. Oke. Atau dari saya nih sampai ini Pak. Udah, bisa nampak kan? Ya. Oke, saya mulai. Baik, Bapak Ibu, bisa kedengaran suara saya? Halo? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Oke, terima kasih. Nih, sebentar. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bang Yan sudah diundang sharing di sini. Saya barangkali hanya menyampaikan apa yang saya alami dan apa yang mungkin bermanfaat untuk kita lakukan. Saya menggunakan istilah bahwa UKM sekarang ini banyak sekali atensi, termasuk salah satu bukti hari ini kita beri atensi, tapi masih sedikit eksekusi. Kalau kita cek apa kata-kata yang paling banyak disebutkan sekarang, salah satunya UMKM. Jadi itulah judul yang saya bikin. Bapak Ibu, saya Sumarjono Saragi sebagai Ketua Apindo Sumatera Selatan. Ini adalah organisasi pengusaha beranggotakan korporasi dan kebanyakan itu padat karya. Advokasinya adalah investasi dan tenaga kerja multisektor. Dan cukup lama, sudah berdiri 1952, dan saya masih ketua sampai tahun 2023. Saya kutip ini bahwa sekarang ini pilihannya memang harus beradaptasi. Siapa yang bisa beradaptasi dan berinovasi akan memenangkan pertarungan ini. Demikian lebih kurang pesan dari Ray, seorang investor global. UMKM, ya kita memang, kalau saya bisa katakan UMKM itu siapa? Ya kita bagian dari UMKM karena melibatkan 116 juta tenaga kerja, ada 64 juta unit usaha, itu data dari Kementerian
koperasi. Usaha besar itu ternyata hanya 5 ribuan atau 0,01%. Jadi kalau kita tanya, mayoritas orang Indonesia itu adalah bagian dari UMKM. Sayangnya UMKM masih belum mendapat perhatian yang memiliki komitmen tinggi dari pemerintah atau kebijakan publik. Kaya kuantitas, tapi integrasi data itu masih menjadi persoalan, apalagi digitalisasi masih jauh dari yang seharusnya kita harapkan, apalagi dengan kondisi COVID memaksa orang masuk ke digitalisasi bisnis, tapi banyak yang belum siap. UMKM ternyata 49,9% itu pertanian perikanan, itu data Kemenkop. Sayangnya selama ini dari pengamatan saya, UMKM yang di kota lebih beruntung karena memang lebih mudah mendapat akses dan lebih mudah diakses oleh orang yang peduli dengan UMKM. UMKM perkotaan itu ternyata ada 23%, perdagangan dan reparasi, pengolahan 8,3%. Dan dari pengolahan itu 45% ternyata makanan. Jadi beruntunglah para Bapak Ibu, teman-teman yang berbisnis di makanan karena mendapat atensi yang cukup besar. Di perdesaan hampir 50% perikanan dan menurut ILO sektor ini memang termasuk sektor yang terdampak kategori rendah. Jadi tanpa bantuan yang signifikan pun mereka masih bisa hidup karena COVID tidak terlalu berdampak kepada mereka. Bapak Ibu, Apindo Sumatera Selatan jauh sebelum COVID, itu tahun 2017, khususnya dalam konteks menyambut Asian Games, kita mencoba sebenarnya menggarap UMKM melalui forum CSR. Sayangnya ya sekali lagi kami mohon maaf, itu tidak cukup mendapat dukungan dari semua pihak, sehingga ide dan gagasan yang kebetulan saya yang menginisiasi itu tidak berjalan. Maka ketemu kita COVID-19 sekarang ya menjadi lebih besar PR kita. Namun jangan kecil hati, Apindo terus berupaya mencari, bahkan ini menjadi program nasional. Kita melaunching Apindo UMKM Academy. Tadi Pak Iqbal menyebutkan mentoring, ya salah satu tujuan dari akademi kita ini adalah mentoring, pendampingan, business matching, bahkan kemitraan dan financing. Jadi walaupun awal tapi ini sangat memberikan harapan dan berlangsung cukup intensif. Nanti bisa diikuti, di browsing saja di website kita. Ini barangkali bisa menjadi panggung kita bersama untuk saling berkomunikasi, interaksi, berbagi, saling ya coba bisnis matching, mempertemukan satu bisnis dengan bisnis lain. Jadi silakan dipantau saja di website kita Apindo UMKM Academy. Waktu launching itu bahkan Menteri Koperasi yang saat itu melaunching menyebutkan ada 72 triliun anggaran pemerintah dari berbagai instansi, lembaga yang sudah diperintahkan oleh Presiden dibagikan atau dialokasikan kepada UMKM. Pertanyaannya, siapkah kita untuk mengakses mendapatkan 72 triliun itu dari berbagai usaha yang kita miliki? Itu kembali pertanyaan kepada kita, dan tentunya komitmen pemerintah untuk benar-benar melaksanakan tawaran itu. UMKM, sekali lagi saya gunakan banyak atensi, sedikit eksekusi. UMKM itu tentu persoalannya bukan hanya persoalan modal, bukan hanya persoalan kredit, tapi ada persoalan lembaganya, SDM-nya. Sayangnya kalau saya lihat
dari alokasi anggaran pemerintah yang 32 triliun yang disebutkan tadi, itu masih fokus kepada aspek keuangan. Padahal UMKM itu banyak aspek lain yang selama ini sama sekali belum tersentuh, yaitu aspek lembaganya, aspek manusianya, manajemen keuangannya, produknya. Nah, kalau yang saya lihat dari berbagai informasi, salah satunya flyer ini sepertinya masih fokus ke permodalan saja. Nah, ini menjadi tantangan juga ini. Seperti apa? Kalau modal dikasih tapi tidak disiapkan manusianya, itu tentu akan ada persoalan baru. Pertanyaannya, siapa yang peduli sekarang? Hampir semua orang peduli, pemerintah, pengusaha, pelakunya, apalagi komunitas seperti Bang Yan ini, Pak Iqbal, kita peduli gitu. Tapi peduli itu tidak sekedar tentu kita diskusikan. Berarti perlu ada langkah-langkah selanjutnya. Nah, ini tugas kita bagaimana cara membuat langkah itu konkret. UMKM masalahnya apa sih? Kalau saya lihat dari pengamatan saya, persoalan data sebelum COVID, yaitu sudah terjadi bertahun-tahun, peta jalannya, pelakunya, SDM-nya, skala ekonominya, kalau kecil tentu akan sulit di scale up atau dibesarkan. Harus ada organisasi, harus ada sistemnya sehingga bisnis itu bisa dibesarkan gitu. Jadi tidak sekedar mikro yang hanya hidupnya sekedar untuk menghidupi, tapi harus menjadi embrio bisnis yang bisa dikembangkan. Itu salah satu tantangannya. Akses modal, teknologi, jejaring, pasar, mentoring tadi disebutkan, pendampingan, regulasi, keberlanjutan. Nah, ini keberlanjutan ini salah satu yang menjadi persoalan besar. Apindo Sumsel membina pengrajin songket di Tangga Buntung. Saya berbicara dengan si bapak itu, apa sih menjadi persoalannya? Apakah tidak ada dukungan pemerintah? Jawaban bapak itu dia bilang ada, tapi datang hanya sekali, habis itu tidak muncul lagi. Jadi persoalan keberlanjutan ini menjadi tantangan. Artinya harus ada komitmen. Kemudian setelah COVID, ya lagi kembali masuk ke ekosistem digital. Nah, itu bagi yang siap, maka dia menjadi pemenang. Bagi yang tidak siap atau mungkin perlu dukungan, ya kita harus cari cara mendukung, membantu mereka. Sumsel, Pak Sumarjono. mungkin dua sedikit lagi. Sumatera Selatan saya pikir perlu ada leadership, ekosistem, dan sektor prioritas yang harus kita lakukan. Ini persoalan leadership, siapa yang mengelit semua ini. Kemudian, ini saya skip saja. Ini terakhir, Bapak Ibu, UMKM Indo itu sangat dan sangat besar. Besar potensinya, ya sudah pasti besar masalahnya. Oleh karena itu butuh orang besar dengan visi dan komitmen besar. Itu statement saya. Mudah-mudahan kita menemukan orang besar itu dengan visi besar itu untuk membawa UMKM Sumsel bangkit dan menjadi pemenang. Terima kasih, Bang Yan. Terima kasih Pak Sumarjono atas paparan singkatnya. Jadi saya ambil sedikit kata-kata dari Pak Sumarjono barusan bahwa Indonesia membutuhkan orang besar dan visi yang besar supaya bisa menumbuh kembangkan para pelaku UMKM di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Sumarjono untuk sementara ini ya. Standby dulu Pak Sumarjono ya dengan Pak Iqbal. Ya, makasih. Ya, sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Muhammad Ridwan, owner dari Ayam Sriwijaya. Mohon waktunya Pak ya. Pertanyaan saya sederhana saja Pak. Pak Iwan sebagai pelaku UMKM yang sekarang sedang menghadapi kondisi di mana perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Pak Ridwan mempertahankan bisnis Ayam Sriwijaya supaya bisa bertahan pada saat ini, Pak? Silakan Pak Ridwan. Oke, terima kasih Pak Ian. Assalamualaikum buat semuanya. Jadi upaya untuk bertahan sebelum pandemi pun mulai dari 2012 ini udah saya lakuin untuk mempertahankan
usaha kuliner ayam Sriwijaya ini, Pak. Jadi khususnya di pandemi sekarang ini, kalau bisa dibilang bertahan, yang pertama supaya saya bertahan itu mengurangi apa-apa yang bisa kita cut, mulai dari bahan baku ataupun penjualan-penjualan yang menurut saya kurang optimal di masa pandemi seperti ini, dengan cara mengerucutkan menu-menu yang memang kurang maksimal untuk dijual. Itu yang pertama, Pak. Kemudian kalau dari segi konsumen, bicara konsumen itu konsumen ayam Sriwijaya ini kebanyakan mahasiswa atau orang kantor. Nah itu di masa pandemi ini benar-benar hilang, dan bersyukur adapun beberapa yang masih bertahan itu ya konsumen dari GoFood atau dari Gojek. Peran Gojek pun sangat membantu sekali di pandemi. Maaf Pak, maksudnya Pak Ridwan ini mitra GoFood. Ya, maksudnya gitu. Oke, lanjut. Jadi peran promo-promo di GoFood pun menurut saya itu sangat membantu, meskipun di dalam perjalanannya sendiri harus tetap ngeset kayak tadi, hitung HPP, kayak kata Pak Iqbal tadi, harus benar-benar kita sesuaikan. Kemudian untuk menentukan harga jual, karena dengan keadaan ini ekonomi orang juga banyak yang mikir-mikir untuk beli, boro-boro untuk GoFood, Pak, gitu. Untuk beli beras saja sudah alhamdulillah banget. Nah itu dari sisi online. Nah dari sisi offline-nya sendiri, saya lebih ke untuk bertahan ini lebih ke membuka jiwa lebih ke sosial. Kayak misalkan di masa pandemi ini menurut saya itu peran saling membantu itu sangat membutuhkan. Di situ saya membuka peluang atau membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau berbagi. Jadi saya bikin paket berbagi itu mulai dari panti asuhan, jadi bisa kita antarin langsung, Pak, cukup transfer, dan bukti tanda terima yang kami berikan itu berupa video, dan saya fotokan bukti dari tanda terima si panti asuhan itu sangat membantu banget, Pak, alhamdulillah. Walaupun dari segi kita lebih ke sosialnya, karena masa sekarang yang penting orderan itu, yang penting dapur itu masih bisa produksi, sangat alhamdulillah banget, Pak. Ada pengurangan karyawan nggak, Pak, sekarang? Pengurangan karyawan ada beberapa. Ada beberapa yang menurut saya nggak maksimal kita cut. Ya itu tadi. Memang harus begitu untuk menutupin operasional, Pak. Seberapa besar, Pak, pengaruh dengan adanya COVID ini terhadap omset? Aduh, kalau bisa omset itu jauh banget, Pak, turunnya. Bisa 80%, kalau ngarepin yang kayak itu ya benar drop banget. Apa yang Pak Ridwan harapkan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, supaya usaha Pak Ridwan ini, termasuk dengan usaha-usaha rumah makan yang lain, termasuk bisnis-bisnis UKM-KM di Kota Palembang, di Batam maupun Lampung ini, mereka bisa bertahan bisnisnya? Apa yang Pak Ridwan harapkan? Yang saya harapkan ya sebenarnya keadaan normal. Cuma maksudnya begini, Pak, dibilang new normal menurut saya ini normal, kelihatannya normal tapi ya nggak normal gitu. Yang saya harapkan ya semua aktivitas itu mulai berjalan kembali dengan tentunya dengan protokol yang sekarang. Namun kecemasan orang ini yang perlu kita perlu dikasih informasi yang jangan begitu ketakutannya itu yang masih efeknya sampai sekarang gitu, Pak. Jadi harapan saya ya
memberikan informasi-informasi yang buat orang itu nggak benar-benar takut dan panik, sehingga keadaan ya benar-benar normal kayak dulu lagi gitu. Bukan new normal. Nggak, perlu nggak menurut Pak Ridwan sekarang tuh pemerintah itu membantu UMKM bukan hanya melakukan himbauan untuk melakukan protokol kesehatan, tapi misalnya dari sisi permodalan, kemudian mungkin juga membantu dalam hal sisi pemasaran misalnya, Pak. Oh, itu sangat perlu banget. Sangat perlu. Kayak kalau kita sekarang kan itu ngendorse, Pak, bayar-bayar food blogger itu cukup lumayan budgetnya. Untuk buzzer-buzzer yang akunnya udah ini sekali post itu 500.000 ke atas. Nah, menurut saya Pak Ridwan menggunakan endorsement ya? Iya, endorsement menggunakan endorsement ya? Oh, gitu ya. Ya, Itu kalau endorsement berbayar. medianya apa yang dipakai Pak Ridwan? Oh, kalau saya masih lokal, kayak food blogger di Palembang. Oh, gitu. Baik, Pak Ridwan. Untuk sementara itu dulu Pak Ridwan ya. Ya, Nanti kita tanya jawab. Kemudian Ibu Yus Elisa. Halo Ibu. Bunda Raya. Ibu Yus Elisa, Bunda Raya. Ya, dengar Pak, siap. Ya, silakan Bu Yus Elisa. Bagaimana sih Ibu sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Kue Palembang, yang tentu para anggotanya itu adalah para pelaku UMKM yang urusan kue nih, Bu. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini kan tentu berpengaruh terhadap bisnis, baik dari sisi pemasaran, penjualan, dan sebagainya di para anggota yang Ibu bawahin gitu. Nah, apa strategi Bu Yus Elisa sebagai Ketua Aspenkup itu membuat anggotanya bisa bertahan di masa pandemik ini tanpa harus melakukan tutup usaha? Apa ya Bu? Silakan Bu Yus Elisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Pak Ian Sulistyo. Sebenarnya Bunda ini malu di sini. Ini guru-guru besar Bunda Galuh ini. Terutama ada Dr. Iqbal, yang terhormat Bapak Sumarjono Saragi, itu bukan main, itu bos kami Pak itu. Ada Pak Muhammad Ridwan. Bunda ini malu sebenarnya, di sini Bunda ini cukup malu sebenarnya, anak bawang Pak kami ini. Bunda. Sehat Pak. Sehat. Jadi Bunda ini cukup malu sebenarnya berada di sini nih. Ini suatu rezeki, keberuntungan mungkin bisa bergabung sama Pak Sumarjono ini. Ya, silakan Bu Yus. Ya, jadi Bunda sebagai Ketua Aspenkup, Asosiasi Pengusaha Kue Palembang, ini pertama Bunda menenangkan dulu. Jangan sampai anggota-anggota Bunda ini panik. Anggota sendiri berjumlah kurang lebih 200 orang sekarang. Jadi Bunda menerapkan saling beli dan mencintai produk kita sesama grup dulu Pak. Itu yang Bunda lakukan langkah di masa pandemik ini. Jadi kita saling membantu, saling beli produk sesama anggota, saling promosi. Terus Bunda membantu ini untuk memberikan kemudahan untuk promosi. Jadi alhamdulillah kita diberi kemudahan karena Bunda juga sering mengendorse, membantu teman-teman mempromosikan usahanya. Jadi teman-teman Telegram itu tidak pernah mengambil uang sama sekali dengan Bunda ataupun di Aspenkup. Kita lokal maupun para artis, alhamdulillah Bunda itu diberi kemudahan untuk promosinya sendiri, itu kita gratis Pak. Alhamdulillah banget untuk Aspenkup dan Bunda Raya sendiri. Nah itulah Pak, balik lagi ke Allah lagi, karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Karena Bunda sifatnya kalau promosiin produk orang, itu Bunda tidak pernah mengambil bayaran sama sekali. Alhamdulillah. Itu kalau untuk Aspenkup. Kalau untuk usaha Bunda sendiri, itu Bunda selalu melakukan inovasi. Inovasi seperti Bunda menciptakan kue corona, itu karena Bunda mengambil kesempatan yang ada sekarang. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan situasi yang ada Pak. Misalkan sekarang kita tidak bisa lagi untuk offline. Kalau offline kita udah menurun banget, bisa 70 sampai 90%. Itu untuk offline. Jadi Bunda sekarang mensiasatinya dengan kita berjualan secara online, Pak. Alhamdulillah di sini kita banyak belajar, kita memanfaatkan waktu yang sulit untuk menjadi waktu yang hebat. Karena Bunda ya halo.
Ya, lanjut Bu. Karena Bunda siap mengubah dari kaum rebahan menjadi kaum perubahan, Pak. Itu untuk Aspenkub sendiri. Jadi di sini Bunda banyak-banyak berinovasi, contohnya Bunda membuat kue yang baru-baru seperti pempek klepon dan lain-lain. Nah itu yang cara kita, strategi kita untuk meningkatkan penjualan, Pak. Ya alhamdulillah sekarang kayaknya kita malah lebih menarik di online, Pak, ketimbang dari offline. Nah inilah kita memanfaatkan situasi yang sulit ini, Pak. Jadi dari situasi yang sulit ini menjadikan situasi yang baik. Kalau kita, ya Pak, Bu, kalau pemasaran online-nya gimana caranya Bu? Kita promosi. Medianya apa yang Bu pakai? Kalau Bunda dari Instagram Pak, Aspenkub dari Instagram. Jadi kita ada akun apa namanya khusus Aspenkub dan akun Bunda sendiri. Di situ kita promosinya kenceng Pak. Jadi dari situ alhamdulillah peningkatannya luar biasa. Jadi anggota-anggota semua terbantukan. Dan juga kita sekarang lagi menerapkan untuk mengadakan event-event di mall-mall Pak. Contoh kemarin kita baru saja mengadakan Palembang Dessert Project di Palembang Indah Mall. Ya alhamdulillah di situ kita meningkat lagi untuk penjualan anggota kita Pak. Ada lagi Bu yang mau sampaikan? Ya inilah Pak, jadi benar kata Pak Sumarjono tadi, hanya orang-orang yang hebat yang bisa bertahan di masa pandemik ini Pak. Jadi benar banget Bunda mengopi banget, karena gini kata Pak Sumarjono tadi, dengan komitmen yang besar, butuh orang yang besar untuk membesarkan UMKM Pak. Jadi di sini kita wajib kalau Bunda sendiri sebagai ketua dari Aspenkub, mengetuai anak-anak dari Aspenkub itu kita wajib punya semangat yang lebih Pak. Karena di masa pandemik ini kalau kita tidak punya inovasi ataupun semangat yang lebih, kita tidak akan bisa bertahan, Pak. Jadi kuncinya satu, kerja keras, banyak-banyak berdoa, dan kita wajib kreatif, Pak. Itu aja, Pak. Baik. Baik teman-teman, rekan-rekan media maupun dari narasumber, sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas dalam acara webinar ini, terutama yang berhubungan dengan Internet of Things. Seperti yang dikatakan oleh Pak Iqbal, termasuk juga oleh Pak Sumarjono Saragih yang mengatakan teknologi itu penting. Kemudian juga adalah dari AMC Wijaya yang mengatakan pemasaran online mereka menjadi mitra di GoFood. Kemudian juga dari Aspenkub dengan cara melakukan inovasi produk dan pemasaran online walaupun dengan menggunakan penjualan secara komunitas melalui media Instagram. Nah, karena keterbatasan waktu, saya untuk sementara untuk tidak melakukan tanya jawab ya, karena waktu kita hanya tinggal 1 menit lagi. Jadi mohon maaf kepada rekan-rekan untuk materinya, untuk para narasumber ini nanti saya akan membuatkan kesimpulannya dan akan saya kirimkan ke rekan-rekan media, dan izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan bahwa dari hasil webinar ini bahwa seperti kata Pak Iqbal mengatakan adalah terjadinya pergeseran perilaku konsumen, di mana pertama adanya revolusi industri digital 4.0, kemudian adalah perilaku yang disebabkan karena pandemi COVID ini. Nah, kemudian saya mendapatkan sebuah email dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa dengan masa pandemi COVID ini ada lebih dari sekitar 2,2 juta itu para pelaku UMKM sudah terhubung secara online. Nah, hasil riset UI itu, ekonomi dan bisnis UI menyatakan bahwa 120% UMKM itu sudah go online dan bergabung ke Gojek atau ke GoFood itu 120.000 orang. Kemudian kontribusi ekonomi para pelaku UMKM di Indonesia ini itu hampir mencapai 321 triliun kontribusi UMKM di Indonesia
pada tahun 2019 itu menyebutkan bahwa 104 triliun itu yang masuk dalam ekosistem Gojek, dan selebihnya itu kepada ekosistem yang berada yang lainnya seperti yang sejenis dengan Gojek. Kemudian kontribusi para pelaku UMKM yang terhubung secara online menurut perhitungan metode PDB itu sekitar satu kontribusi UMKM yang telah bergabung dengan Gojek itu 1% terhadap PDB nasional. Artinya di sini saya mengambil kesimpulan. Saya mencoba mensinergikan antara ilustrasi yang disampaikan oleh Pak Ahmad-Yari tadi, bahwa pada saat ini terjadi pergeseran bahwa di mana pemasaran itu UMKM itu dari offline menjadi online. Kenapa? Berlakunya social distancing ini menyebabkan orang-orang itu enggan kemana-mana. Ada rasa kekhawatiran daripada masyarakat ini untuk melakukan kunjungan apapun, sehingga mereka harus menggunakan aplikasi yang di tangan mereka untuk melakukan pembelian. Dan itu bisa terbukti dari apa yang dilakukan oleh Ayam Sriwijaya tadi. Dengan kondisi seperti ini, mereka melakukan efisiensi yang besar-besaran, kemudian melakukan endorsement, di mana endorsement itu mereka harus berbayar, tapi itu bagian dari konsekuensi bagaimana strategi pemasaran online ini harus menggunakan orang-orang yang bisa dikatakan disebut dengan influencer. Kemudian tadi Pak Sumarjono juga mengatakan bahwa orang besar sekarang ini Indonesia membutuhkan orang besar dengan visi yang besar. Sebenarnya begini, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini ada benarnya, banyak juga yang benarnya. Salah satunya adalah sekarang ini dengan mengucurkan anggaran itu 33 triliun rupiah untuk membantu para pelaku UMKM. Kemudian Kementerian BUMN dengan Kementerian Koperasi dan UMKM itu melakukan kerjasama dalam hal tender, di mana tender yang 250 juta sampai dengan 10 triliun itu, 10 miliar itu harus diikuti oleh para UMKM, tidak lagi diikuti oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, artinya sudah ada effort dari pemerintah untuk bisa membantu para pelaku UMKM. Akan tetapi catatannya adalah masih minimnya para pelaku UMKM ini yang melakukan kegiatan pemasaran online. Padahal sebenarnya aplikasi-aplikasi sudah bisa kita lihat. Di sini ada Gojek, di sini ada misalnya ada Grab, kemudian ada Maxim, ada InDriver, kemudian ada pemasaran yang dikeluarkan oleh Telkom yang bekerjasama dengan BUMN, itu ada namanya PADI atau pasar digital, di mana para pelaku UMKM itu bisa melakukan pemasaran dengan menggunakan aplikasi tersebut gitu loh. Jadi ya sudah existing saja, misalnya saya sebut misalnya Gojek sudah existing, Grab itu sudah existing, harusnya digunakan oleh para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Nah, kalau dia misalnya produk bisa menggunakan produk-produk yang lain, misalnya aplikasinya misalnya Lazada misalnya, atau bisa menggunakan Bukalapak. Jadi yang bisa dilakukan sebenarnya banyak hal, tetapi karena teknologi ini berkonsekuensi terhadap biaya, maka itu menjadi kendala bagi UMKM, karena tidak semua UMKM ini yang sanggup untuk membeli misalnya kuota internet, karena kebutuhan dalam menjalani usaha mereka juga sangat terbatas gitu. Nah, jadi sedikit saya mengambil kesimpulan bahwa perlu para pelaku UMKM ini untuk melakukan inovasi produknya, terutama dari sisi pemasarannya. Itu hal yang penting gitu loh. Kemudian hal yang lainnya juga saya sampaikan juga seperti yang kata Pak Iqbal tadi tentang Internet of Things gitu loh. Jadi segalanya adalah tentang internet gitu sekarang ini. Kita tidak bisa lagi melakukan apapun yang hanya secara online saja. Jadi perlu adanya inovasi yang lebih modern yang harus dilakukan para pelaku UMKM. Jadi mungkin itulah yang bisa saya ambil kesimpulan dari pertemuan atau webinar ini, karena keterbatasan waktu dari acara ini yang hanya sekitar 40 sampai 60 menit, maka
saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan media, terutama yang saya sebut satu-satu ada dari Tribun Sumsel, kemudian dari Sriwijaya Pos, dari Radio Sonora dan Smart FM, Gatra Palembang, Radar Palembang, IDN Times, Sumatera Express, Palembang Pos, Palembang Express, kemudian ada Tribun Lampung, Lampung Pos, Radar Lampung, Antara Lampung, Tribun Batam, Batam Pos, kemudian Batam News dan Batam Sinwen. Mohon maaf kepada rekan-rekan karena terjadinya pada awal terjadinya miskomunikasi terutama dalam hal cara link yang untuk masuk ke dalam webinar ini, maka materi yang akan diberikan, yang telah diberikan oleh para narasumber ini akan saya share itu dalam bentuk PDF ke email dan ke WhatsApp masing-masing dari rekan media gitu. Berikut dengan nanti nomor handphone dan nomor WhatsApp dari para pembicara untuk melakukan komunikasi langsung dan wawancara langsung. Selebih dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iqbal sebagai narasumbernya, kemudian Pak Sumarjono, terima kasih juga Pak Sumarjono Saragi, Pak Muhammad Ridwan, Ibu Yus Elisa, dan rekan-rekan media. Demikianlah acara webinar ini dengan saya ucapkan salam, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.